The True Martial World. Bab 82. Judul: Dia benar-benar datang. Master muda ketiga apa? Tanya pria yang bingung. Kamu tidak tahu? Dia adalah tuan muda ketiga dari klan suku Tao. Elit yang dipelihara dengan hati-hati oleh klan suku Tao. Master muda pertama berusia 18 tahun, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam Purple Blood. Master muda kedua berusia 16 tahun dan baru saja masuk ke alam Purple Blood, sedangkan untuk tuan muda ketiga, dia yang termuda dan baru mencapai 14 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah berada di puncak alam pengumpulan Ki. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dia akan menerobos ke ranah Purple Blood sebelum berusia 15 tahun. Membobol dunia Purple Blood pada usia 15 tahun? Mendengar kata-kata ini, semua orang tersentak. Pria yang marah itu tidak lagi berani mengatakan apapun. Dia berumur 25 tahun, dan hanya di tahap ketiga dari Mortal Blood, bagaimana dia bisa melawannya? Bahkan Lian Chengyu hampir tidak bisa mempertahankan fasadnya setelah mendengar kata-kata arogan Tao Yunxiao. Bakatnya yang dia banggakan telah dikritik dengan nyaris tidak berhasil. Sialan, jika bukan karena kegagalan perbaikan tulang kuno, aku akan berada di tahap awal Purple Blood. Dari Mortal Blood ke Purple Blood, yang pertama dianggap fana, sedangkan yang terakhir dianggap telah melebihi kematian. Itu adalah dua konsep yang berbeda. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan berada di tahap awal alam Purple Blood pada usia 17. Bisa menerima hasil seperti itu dari suku miskin akan menjadi sesuatu yang dibanggakan. Pilihan kerajaan ini tidak lagi menjadi pertanyaan. Apakah dia perlu mendengarkan anak ini membual? Tao Yunxiao menepuk bahu Lian Chengyu sambil berkata, menurutku kamu pintar. Ikuti aku di masa depan. Kamu akan masuk ke ranah Purple Blood lebih awal. Tidak melakukannya pada usia 17 tahun, ini sangat lambat. Tao Yunxiao menyentuh bagian yang lembut. Meskipun Lian Chengyu sangat sedih, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berkata, terima kasih atas penghargaanmu. Aku pasti akan bekerja lebih keras dan segera menerobos ke alam Purple Blood. Lian Chengyu masih tidak tahu alasan mengapa dia gagal menerobos. Tulang kuno Frost Python yang diberikan kepadanya oleh klan suku Tao tidak memiliki masalah. Racun Frost yang kuat dan pria berbadan sehat yang jatuh sakit setelah memperbaiki tulang membuatnya menjadi jelas. Jadi apa masalahnya? Lian Chengyu tidak pernah bisa memahaminya, karena dia belum pernah makan esensi tulang kuno sebelumnya. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah makan esensi tulang kuno. Dia kurang pengalaman, jadi tidak mudah untuk mengatakan apa yang salah. Anak ini, kebetulan Tao Yunxiao memperhatikan Yi Yun. Karena anak-anak di padang gurun yang luas menderita kekurangan gizi, perkembangan tubuh mereka menjadi lebih lambat. Karena ini, tubuh Yi Yun masih sangat kecil, dan dia menonjol di antara orang banyak. Tao Yunxiao awalnya percaya bahwa pada usia 14 tahun, dia akan menjadi orang termuda yang berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan ini. Tanpa diduga, dia melihat seseorang yang bahkan lebih muda di alun-alun, jadi dia memberi perhatian khusus pada Yi Yun. Dia bisa berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan di usia muda? Tao Yunxiao mengerutkan kening. Dia menginginkan kehormatan menjadi peserta termuda dalam pemilihan kerajaan. Tapi dari kelihatannya, dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kehormatan itu. Paling banter, dia akan mendapatkan kehormatan sebagai anggota terpilih termuda dari Jin Longwei. Master muda Yunxiao, anak itu bernama Yi Yun. Dia dari klan suku Lian Aku dan memiliki bakat seni bela diri. Dia beruntung dan mengalami kejadian yang tidak disengaja, memberinya kekuatan. Seperti yang diketahui Master muda Yunxiao, klan suku Lian kita kekurangan sumber daya dan tidak mampu mendidik banyak bakat, jadi aku membawanya ke sini untuk mengalami dunia. Lian Chengyu menyebutkan setelah memperhatikan tatapan Tao Yunxiao. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Lian Chengyu, Tao Yunxiao kehilangan minat pada anak ini karena dia tidak penting. Dia ingin memperhatikan para pahlawan sejati di era ini, dan bukan para elit yang memproklamirkan diri di hutan belantara yang luas. Sebagai contoh,
Tao Yunxiao menoleh dan menyipitkan mata ke menara tinggi di kejauhan. Menara itu tingginya sekitar 200 kaki dengan 12 lantai. Itu diwarnai dengan emas ungu yang mempesona. Master muda Yunxiao, apa yang kamu lihat? Lian Chengyu menelusuri tatapan Tao Yunxiao dan melihat ke arah menara. Menara itu terlihat sangat istimewa. Orang macam apa yang ada di menara itu? Bukan gadis biasa. Lian Chengyu tidak mengharapkan kata-kata itu dari Tao Yunxiao. Tao Yunxiao telah menikmati kesuksesan sejak usia muda dan tumbuh di lingkungan di mana dia diperlakukan sebagai bintang. Dia tidak pernah keluar dari klan suku Tao dan tidak pernah mengalami kesengsaraan, tetapi dia dianggap sebagai salah satu keajaiban teratas dari klan suku Tao. Dengan pengalaman hidup seperti itu, tidak bisakah dia menjadi sombong? Selain itu, dia adalah seorang anak berusia 14 tahun dan berada pada usia di mana dia merasa sangat penting dan bermimpi menjadi seorang pahlawan. Mengatakan bahwa gadis itu bukan gadis biasa berarti dia sangat mempesona. Apakah dia bergabung dengan seleksi kerajaan juga? Lian Chengyu bertanya. Untuk gadis yang luar biasa, dia secara alami tertarik. Jika dia bisa mengenalnya dan memenangkan hatinya, dia akan sangat membantunya dalam perjalanannya. Pilihan kerajaan? Ejek Tao Yunxiao, aku sudah bilang dia bukan gadis biasa. Apa artinya menjadi luar biasa? Kamu memiliki bakat yang membuat orang iri padamu, kekuatan yang tak terduga, dan latar belakang misterius yang mengintimidasi siapapun. Bagaimana orang seperti itu dapat berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan? Bahkan 1000 klan dari Jin Longwei harus sangat sopan padanya. Menurutmu Jin Longwei berani menerimanya meskipun dia ingin bergabung dengan pemilihan kerajaan? Tao Yunxiao membantah dengan pertanyaan retoris, mengejutkan Lian Chengyu. Apakah itu berlebihan? Bagi Lian Chengyu, Jin Longwei sudah sangat kuat. Untuk pasukan yang begitu kuat, ribuan klan harus menghormati gadis ini, lalu identitas macam apa yang dia miliki? Tao Yunxiao menunjukkan sedikit penghinaan saat melihat ekspresi bingung Lian Chengyu. Jadi bagaimana jika dia memiliki keturunan bangsawan? Itu tidak berarti apa-apa. Ada banyak kaisar kuno yang merupakan orang biasa sebelum mereka berkembang pesat. Pemilihan kerajaan hari ini hanyalah langkah pertamaku. Di masa depan ketika kekuatan aku tumbuh, aku akan meninggalkan kerajaan surgawi Tai'ah dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Ketika itu terjadi, aku akan diperhatikan oleh kekuatan di balik gadis luar biasa itu. Akhirnya dia akan bertunangan denganku, maka pernikahannya tidak akan mengherankan. Tao Yunxiao mengungkapkan monolognya dengan percaya diri. Lian Chengyu tertegun. Dia sudah percaya ambisinya hebat, dengan bisa mendapatkan peringkat bernama di Jin Longwei, dia akan menjadi ksatria di kerajaan dan berkembang. Tapi Tao Yunxiao berencana meninggalkan kerajaan surgawi Tai'ah. Kerajaan surgawi Tai'ah yang besar tidak bisa menahannya. Apakah itu dimaksudkan untuk menjadi muda dan gila, atau anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Itu adalah cara terbaik untuk menggambarkan Tao Yunxiao yang berusia 14 tahun. Yi Yun telah mendengar semua ini dari samping. Tidak ada yang namanya paling sombong, tetapi hanya seseorang yang lebih sombong. Tao Yunxiao, apakah ibumu tahu tentang kesombonganmu? Adapun gadis luar biasa di menara, salah satu yang harus dihormati oleh 1000 klan Jin Longwei. Yi Yun menyipitkan matanya dan melihat ke arah menara emas ungu. Dan dia tidak tahu bahwa pada saat ini, seseorang sedang melihat ke arahnya dari menara. Lin Xingtong sedang berdiri di dekat jendela menara, dan matanya bisa membedakan Yi Yun dari kerumunan di jalan yang sibuk. Penglihatannya sangat bagus, dan bahkan pada jarak seperti itu, dia bisa melihat wajah Yi Yun dengan jelas. Master, dia benar-benar datang, Lin Xingtong tersenyum. Orang tua Su mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu Yi Yun lagi setelah berpisah di gunung belakang klan suku Lian. Tapi pemuda itu telah memberikan perasaan magis Yin Meridian Lin Xingtong. Meskipun itu seperti menggenggam bayangan, berpikir bahwa perasaan khusus itu dapat menyembuhkannya dari Meridian Yin adalah pemikiran yang gila. Namun, lelaki tua Su tidak ingin membiarkan apapun menjadi kebetulan.
Jadi dia tetap tinggal di klan suku Tao untuk menunggu anak itu datang mengetuk. Seorang anak kecil yang mencapai alam meridian jelas merupakan jenius kelas 1 di hutan belantara yang luas. Bagaimana orang jenius seperti itu bisa melewatkan pemilihan kerajaan? Mari kita lihat performa anak ini saat pemilihan.